Oke, selamat siang anak-anak kelas 10 IPS ya. Kemarin kita sudah sama-sama nonton video rekaman perkenalan kita. Kalian juga pasti sudah saksikan eh, video-video yang kalian kirimkan sudah saya sarikan jadi satu, dan kita sudah eh, saling berkenalan, saling melihat siapa teman kita, dari mana dia berasal dan sebagainya ya. Oke, jadi selanjutnya tidak ada lagi kata tidak kenal, ya minimal sudah pernah mengenal, sudah tahu ya. Oke, karena kalian kemarin hanya saya kirimkan video perkenalan untuk kelas 10 IPS, maka saya akan minta dua tugas dari minggu ini berdasarkan dua mata pelajaran yang saya ampu ya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran Kewirausahaan. Nanti saya akan upload satu video lagi khusus untuk kewirausahaan yang mau saya sampaikan di dalam video kali ini adalah tentang tugas Bahasa Indonesia. Jadi kita kemarin mengenal secara verbal, secara pembicaraan langsung siapa saya, siapa kamu. Selanjutnya saya sebagai guru Bahasa Indonesia perlu juga mengetahui siapa yang saya ajarkan dan sejauh mana kemampuannya berbahasa ya. Sebenarnya bahasa itu adalah sebuah ilmu yang sangat penting. Bukan saya bilang penting karena saya guru Bahasa Indonesia. Sebenarnya ada dua ilmu yang paling utama ya, yang satu bahasa dan satu matematika. Kenapa menang? Karena bahasa adalah pengungkapan, mengungkap sesuatu, sementara matematika adalah hal yang menunjang atau karena dia membuktikan sifatnya ya. Jadi kamu punya ilmu apapun juga pembuktian harus dilakukan secara matematis, lalu untuk penyebaran ilmu tersebut harus dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan yang namanya bahasa ya. Nah, bahasanya tergantung, karena kita orang Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia untuk keperluan kita sehari-hari di Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, karena kita tahu di dunia juga bahasa dunia kita adalah bahasa Inggris ya. Maka tentu saja kalian harus menggunakan dan berbahasa Inggris, minimal tahu berbahasa Inggris. Makanya juga di kurikulum kita bahasa Inggris juga salah satu materi yang diajarkan. Selanjutnya bahasa yang juga banyak digunakan saat ini adalah bahasa perdagangan, terutama di Asia kan adalah bahasa Mandarin ya. Makanya bahasa Mandarin juga merupakan salah satu mulok di sekolah kita yang harus kalian pelajari. Bahkan sebagai orang yang mengerti kearifan lokal, kita juga harus mempelajari bahasa Sunda ya, sebagai tempat kita saat ini berada, karena kita ada di Jawa Barat, di Depok ya, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, dijunjungnya jadi kita harus menjaga kearifan lokal, kita harus juga menjaga bahasa ya, sebagai salah satu adat istiadat yang merupakan budaya Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Oke, untuk pelajaran saya bahasanya yang mau kita bicarakan adalah bahasa Indonesia. Nah, tadi saya bilang saya ingin tahu bagaimana kemampuan kalian berbahasa yang benar ya, bagaimana kemampuan kalian berbahasa yang baik. Dari mana saya tahu? Ya sebenarnya dari pembicaraan. Kalau kita bicara banyak, saya bisa tahu kalian bisa berbahasa, kalian bisa mengungkapkan sesuatu. Tapi ada juga bahasa itu pengungkapannya bukan hanya dilakukan dengan cara berbicara, tapi melakukannya dengan cara menulis ya. Jadi bahasa itu sebenarnya ada 4 hal yang dilakukan. Yang 2 namanya reseptif, yaitu menerima, sementara yang 2 lagi namanya produktif, melakukan penyebaran informasi. Menerima informasinya kita lakukan dengan yang namanya membaca dan mendengar atau menyimak. Sementara untuk yang kemampuan produktifnya kita menggunakan yang namanya berbicara dan menulis. Nah, untuk kali ini karena berbicara setidaknya walaupun hanya dari 20 detik, saya udah kenal kalian kemarin ya. Tapi untuk penulisan saya tidak tahu kalian itu seperti apa. Jadi sama seperti anak kelas 10 IPA. 10 IPA juga saya sudah tugaskan hal yang sama. Maka saya minta anakku ambil pulpenmu, pulpen ya, jangan kamu type, jangan kamu tik di di gadget kamu, tapi gunakan pulpen dan kertas.
ambil kertas selembar dari buku lah, ambillah buku bahasa Indonesia, buku tulisnya. Lalu saya ingin kamu menuliskan sesuatu di situ, yaitu menuliskan sebuah karangan yang bisa kamu lakukan pada saya, menceritakan atau berisi apapun yang mau kamu uraikan tentang masa-masa selama pandemi corona, pandemi COVID-19 menimpa dunia ini sejak sebenarnya sudah sejak awal tahun ya di China ya, di Cina, tapi sampai kita menjadi serius di Indonesia di bulan Maret ya, hingga bulan Maret sampai sekarang kita tidak melakukan aktivitas di sekolah ya. Jadi silakan ambil pulpenmu. Saya rasa sejak kamu dirumahkan, kamu banyak yang tidak menggunakan pulpen, pasti jari-jarimu ini sudah lama tidak bergerak. Jadi kita lakukan senam jari dulu ya. Ambil pulpenmu, tuliskan di kertas selembar, buatlah karanganmu tentang apapun yang kamu rasakan selama masa pandemi corona. Tuliskan tulisanmu dengan menggunakan unsur kebahasaan yang terbaik yang kamu ketahui, penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda baca dan sebagainya ya. Tuliskan dalam satu halaman aja, satu halaman kertas bukumu. Lalu kamu foto dengan foto yang jelas dan kamu kirim ke classroom yang saya buka ya. Nah, dengan mengirimkan itu ke classroom, maka yang kamu kirimkan fotonya, foto dari tulisan itu. Jangan ditik, karena yang saya mau adalah membaca bentuk tulisan tangan kamu, dan jangan dilakukan diminta orang tuanya yang nulisin, adiknya yang nulisin, kakaknya yang nulisin dan sebagainya. Tapi harus kamu pribadi ya. Kita mau kenal lebih lanjut, saya mau tahu siapa murid yang saya ajar dan bagaimana kemampuan berbahasanya, jadi lakukan yang saya minta. Itu aja dari saya. Untuk selanjutnya nanti ada video lain tentang kewirausahaan. Saya putus di sini. Terus belajar, terus semangat, dan lakukan apapun yang diminta sama kalian, karena kita bukan libur tapi sedang belajar dari rumah. Oke, terima kasih. Salam Yadika 12 Jaya.